Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Gimana anak-anak, pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai kegiatan, kita akan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu Dias. Ya, boleh dia, silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dias. Ya Bu. Ya, Ibu sudah mengirimkan link absen di chat Zoom-nya. Silakan diisi dulu. Udah Bu. Ya Bu. Terus kalau sudah diisi, ya baik di tengah pembelajaran ini mudah-mudahan kita tetap semangat belajar. Ingat, belajar itu akan berguna buat kita, buat kedepannya, buat meraih cita-cita. Kemudian dengan belajar juga kita nanti akan membuat orang tua kita bangga. Kalau kita bisa meraih cita-cita, orang tua mana yang tidak akan bangga? Tentu orang tua kita akan bangga ya pada kita. Tetap semangat dalam belajar, tunjukkan pada orang tua bahwa dengan belajar yang sungguh-sungguh, suatu saat nanti kalian bisa menggapai cita-citanya. Ya baik, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang pembagian aljabar. Ya, tentang pembagian aljabar. Tentang apa lagi di aljabar? Perkalian aljabar. Ada perkalian aljabar. Ada apa lagi? Ya, selain pembagian dan perkalian aljabar, kan kita juga kemarin sudah belajar berbagai unsur-unsur. Ya, kita kemarin juga sudah belajar mengenai unsur-unsur aljabar. Ada variabel, koefisien, konstanta, suku. Kemudian operasi hitungnya, iya itu juga kita pelajari. Ya, pembelajaran kemarin itu tentang aljabar itu erat kaitannya nih dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pada hari ini kita akan bahas mengenai PLSV. Ada yang sudah membaca materinya, ajarnya? Kemarin Ibu sudah share bahan ajarnya di Google Classroom mengenai PLSV. PLSV itu adalah persamaan linear satu variabel. Jadi ini akan sangat erat kaitannya dengan materi bentuk aljabar. Ya baik anak-anak, sudah terlihat tampilan PowerPoint-nya? Sudah Bu. Ya, ini Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kemudian modelnya itu problem based learning, aplikasi yang kita gunakan itu Google Classroom, Google Form, Zoom Meeting Group. Diharapkan peserta didik itu memiliki sifat disiplin. Jadi nanti Ibu akan nilai nih kedisiplinan kalian, disiplin, kerjasama, dan percaya diri. Serta peserta didik dapat yang pertama itu menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel dengan benar. Kemudian yang kedua tujuannya itu mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel menjadi model matematika dengan benar. Tujuan yang ketiga menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan benar. Yaitu tadi tujuan pembelajarannya. Kita lihat nih, penerapan untuk PLSV, persamaan linear satu variabel. Ya, ternyata materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Contohnya, kita lihat nih, ini ada gambar apa anak-anak? Sayur. Sayur. Ya, lagi apa sayurnya? Lagi diapain? Dijual. Ya, lagi dijual ya. Ini ada yang sedang berjualan sayuran. Sayurannya macam-macam nggak atau satu macam? Macam-macam. Macam-macam ya. Ya, ini adalah salah satu penerapan nanti model
Ya, ini adalah salah satu penerapan PLSP dalam kehidupan sehari-hari tentang jual beli ya. Kemudian ini ada gambar apa kira-kira? Berkumpul keluarga. Ya, itu ada gambar keluarga. Kenapa gambar keluarga? Karena nanti di PLSP pun kita bisa menerapkan materinya dengan mengetahui umur-umur pada anggota keluarga. Nanti lebih jelasnya kita lihat di materi ya. Jadi kita bisa menerapkan PLSP untuk mencari umur-umur dari anggota keluarga. Selanjutnya ini gambar apa? Timbangan. Ya, gambar Timbangan, Bu. timbangan. Timbangan. Untuk PLSP itu erat kaitannya dengan timbangan karena sudah bisa dilihat sendiri ya di judulnya itu persamaan, sama itu kan erat kaitannya dengan yang namanya timbangan. Ya, ini beberapa penerapan PLSP, bisa dalam jual beli, bisa untuk menentukan usia, membandingkan usia ya, kemudian untuk timbangan juga, mengukur. Selanjutnya, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan jelaskan dulu nih sedikit tentang penilaian apa saja yang akan Ibu nilai di kegiatan hari ini. Yang pertama, Ibu akan menilai kalian dari segi sikap. Sikap yang Ibu nilai ini pertama dari kedisiplinan. Kedisiplinan apakah memasuki Zoom-nya itu lama atau tidak, mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu atau tidak, itu kedisiplinan ya, termasuk absen juga, itu kedisiplinan. Kemudian yang selanjutnya dari kerjasama. Kalau kerjasama di sini nanti Ibu pantau, kalian lihat di WhatsApp grupnya masing-masing, Ibu lihat kalian kerjasama nggak sih ngerjain soal-soalnya. Ya, kalian kerjasama tidak dalam mengerjakan LKPD-nya atau ngerjain masing-masing atau seperti apa. Kemudian yang selanjutnya Ibu menilai sikap kalian itu dari percaya diri. Ya, rasa percaya diri ini Ibu lihat dari pertama tadi yang memimpin doa, kemudian nanti dari yang presentasi. Jadi usahakan kalian itu harus percaya diri. Kemudian yang bertanya juga akan dapat nilai tentunya. Itu ya untuk sikap. Yang kedua itu dari segi pengetahuannya. Nanti untuk pengetahuan ada tesnya, tes evaluasi di akhir. Sebelum kita akhiri kegiatannya nanti ada tes evaluasi. Kemudian yang ketiga, penilaian yang ketiga itu dari keterampilan. Keterampilan itu Ibu ambil dari cara kalian mengisi LKPD. Jadi dari langkah-langkah LKPD-nya sudah betul atau belum, kemudian cara kalian menuliskannya seperti apa. Jadi jangan asal-asalan. Jadi 3 poin ini yang akan Ibu nilai, ada dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke materinya. Ini materi mengenai PLSP. PLSP, persamaan linear satu variabel. Ini materi untuk kelas 7 di semester pertama. Sebelum kita mempelajari mengenai PLSP, ada prasyarat dulu nih. Sebelum kita mempelajari PLSP, kita harus tahu terlebih dahulu tentang kalimat tertutup dan juga ada kalimat terbuka. Ada kalimat tertutup dan juga ada kalimat terbuka. Apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas nih nilai kebenarannya. Jadi bisa benar saja, bisa salah saja, tapi tidak keduanya. Contohnya di sini kalimat tertutup itu, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Betul salah? Betul. Ya, betul ya. Ini termasuk kalimat tertutup karena sudah jelas. Bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Kalau ini sudah jelas, ini bernilai benar. Kemudian yang ini, 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini juga termasuk kalimat tertutup. Benar atau salah? Benar. Benar. Ya, benar juga ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya lihat. 3 pangkat 2 sama dengan 6.
Benar salah? Nah, Salah. 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 Kenapa salah? Kenapa coba salah? 3 × 2 sama dengan 6. Benar atau salah? Benar. Salah. Salah. Kenapa salah? Karena 3 pangkat. Kenapa dia? Lanjutin. Iya salah. Kenapa salah? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9, Bu. 9. Sip. Seperti itu ya. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 6 itu pernyataan, tapi salah. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena 3 pangkat 2 itu harusnya adalah sama dengan 9. Ya, yang tadi ya. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia, benar. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6, benar juga. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 6 itu adalah salah. Kan yang kedua di sini adalah kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Di sini ada pengertiannya nih. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, misalkan di sini ada 6 ditambah A sama dengan 10. Ini adalah kalimat terbuka. Kenapa kalimat terbuka? Karena kita tidak tahu 6 tambah A sama dengan 10 itu benar atau salah. Tergantung dari nilai A-nya berapa. Kalau A-nya di situ nilainya adalah 4, maka jawabannya adalah benar. Kalimatnya benar. 6 tambah 4 sama dengan 10. Itu benar. Kalau misalkan A-nya bukan 4, misalkan ibu ganti A-nya itu dengan 2. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 10. Benar salah? 6 tambah 2 sama dengan 10. Salah ya? Ya, jadi itu adalah kalimat terbuka. Belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Kita lihat yang selanjutnya. Ini contoh kalimat terbuka selanjutnya. P ditambah 3 sama dengan 5. P dikali 3 sama dengan 15. Di sini P-nya pun sama, belum diketahui nilainya berapa, maka kita tidak bisa menentukan kalimat ini benar atau salah. Kalau P-nya diisi 5, ya betul. Kalau P-nya diisi selain angka 3, maka jawabannya akan salah. Maka kalimat tersebut akan salah. Kemudian, X adalah bilangan ganjil kurang dari 8. Di sini juga X-nya itu tidak diketahui nih, bilangannya berapa. Maka ini pun adalah kalimat terbuka, karena tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalau isi dengan 3, ya betul, karena 3 itu adalah bilangan ganjil dan kurang dari 8. Tapi kalau ibu isinya X-nya 9, maka itu pernyataan yang salah, karena 9 itu memang bilangan ganjil, tapi lebih dari 8. Ya, coba kita lihat contoh selanjutnya nih. Kalau ibu punya ibu kota provinsi Jawa Barat adalah kota P. Itu kalimat tertutup atau kalimat terbuka? Terbuka. Ya, itu adalah kalimat terbuka. Harusnya P-nya itu harusnya kota apa sih supaya kalimatnya benar? Bandung. Ya, ibu kota Jawa Barat itu adalah Bandung. Harus sudah tahu ya, ibu kota Jawa Barat adalah kota Bandung. Jadi kalau P-nya kita isi dengan Bandung, maka pernyataannya akan jadi benar. Kalau kita isinya selain kota Bandung, maka jadi salah. Ya, tadi kita sudah mengetahui nih kalimat terbuka dan tertutup. Sekarang kita baru akan masuk ke materi PLSP-nya. PLSP atau persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya itu
AX ditambah B sama dengan 0. Kemudian A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini tidak jauh berbeda dengan materi bentuk aljabar ya. Seperti di pembelajaran kemarin yang aljabar, A di sini itu namanya itu adalah koefisien. X-nya itu adalah variabel, kemudian B-nya adalah konstanta. Ya, ini adalah bentuk umum persamaan linear satu variabel. Merupakan kalimat terbuka karena di sini ada variabelnya, kemudian memiliki tanda sama dengan. Kemudian variabelnya itu, pangkatnya itu harus sama dengan 1. Itu adalah syarat dari PLSP. Ya, kita lihat manakah yang termasuk PLSP. Ya, di sini ada beberapa contoh, kita perhatikan. Yang pertama ada 3X ditambah 5 sama dengan 8. Ini PLSP bukan ya? Iya. Ya, kenapa PLSP? Ya, tadi syarat PLSP diingat ya. Pertama, harus ada variabel dan variabelnya pangkatnya 1. Kemudian ada tanda sama dengan. Jadi betul. Yang pertama itu adalah PLSP. Kemudian kita lihat yang kedua, X kuadrat ditambah 3 sama dengan 12. PLSP bukan? Bukan, Bu. Ya, kenapa bukan, Rangga? Karena bukan 1. Apanya? Variabelnya bukan pangkat 1. Oh iya, betul. Di situ karena variabelnya bukan pangkat 1, maka yang kedua itu bukan PLSP. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga PLSP bukan? Bukan, Kenapa bukan PLSP? karena variabelnya ada 2. Ya, betul ya. Karena yang sedang kita pelajari adalah PLSP, maka variabelnya itu cuma 1. Kalau di situ 2, maka ini bukan PLSP. Kemudian yang keempat itu PLSP bukan ya? Bukan, Apa bukan dia? bukan. Karena tidak mempunyai sama dengan. Ya, sip. Bagus. Ini bukan PLSP karena tidak memiliki tanda sama dengan. Ingat, syarat PLSP Ibu tadi pertama merupakan kalimat terbuka yang memiliki variabel berpangkat 1. Variabelnya berpangkat 1, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau variabelnya lebih dari 1, maka itu bukan PLSP. Ya, kita lihat di sini ada penyelesaian PLSP, mencari dan menentukan nilai variabel sehingga menjadi pernyataan yang benar. Kita lihat contoh yang pertama. X ditambah 3 sama dengan 7. Cara menghitungnya, kita harus jadikan ruas yang di sebelah kiri itu menjadi variabel saja. Di sini kan sebelumnya itu ada angka 3-nya. X ditambah 3, maka kita harus hilangkan angka 3-nya. Cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya, kalau di sini ditambah 3, maka kita harus kurangkan dengan angka 3. Maka sebelah kiri kita kurangkan dengan angka 3. Kalau sebelah kiri kita kurangkan dengan 3, maka yang kanan pun harus adil. Kita kurangkan juga dengan angka 3. Maka di sini 3 dikurangi 3 habis ya, tinggal X. 7 dikurangi 3, 4. Maka diperoleh hasilnya adalah X sama dengan 4. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua pun sama seperti yang tadi intinya. Jadi kita harus jadikan ruas di sebelah kiri itu menjadi variabel saja. Di sini ada 7 dikurangi A, maka angka 7-nya harus kita hilangkan. Kita manipulasi nih. 7-nya supaya hilang, maka kita kurangkan 7. Sebelah kanan pun artinya harus kita kurangkan juga dengan bilangan yang sama, yaitu angka 7. 7 kurangi 7, 0. Tinggal negatif A.
Kemudian 5 dikurangi 7 hasilnya negatif 2. Di sini variabelnya itu belum A, masih negatif A. Maka kita bagi ruas kiri dan kanan dengan negatif 1. Negatif A dibagi negatif 1 sama dengan A, dan negatif 2 dibagi negatif 1 adalah 2. Maka diperoleh hasilnya adalah A sama dengan 2. Bisa dipahami untuk kedua contoh ini anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, baik. Bisa, Bu. Bisa. Sekarang kita lihat contoh yang soal ceritanya. Di sini ada umur Pak Jaka sama dengan 6 kali umur Zahra. Jika umur Pak Jakanya 30 tahun lebih tua dari umur Zahra, maka umur Zahra sekarang adalah titik-titik. Berapa ya umur Zahranya? Pertama kita harus misalkan dulu. Kita misalkan dulu Zahra nih. Kita misalkan P misalnya ya. Kita misalkan P, kemudian Pak Jaka tadi umurnya 6 kali dari umur Zahra, maka ini 6P. Selanjutnya umur Pak Jaka itu diketahui 30 tahun lebih tua, maka umur Pak Jaka itu sama dengan umur Zahra ditambah 30. Umur Pak Jakanya tadi adalah 6P dan umur Zahranya P ditambah 30, maka diperoleh ini bentuk aljabarnya 6P sama dengan P ditambah 30. Di sini kita harus jadikan yang di sebelah kirinya P saja, kemudian di sebelah kanannya tidak ada variabelnya. Supaya tidak ada variabel sebelah kanan, kita kurangkan dengan P. Kalau yang sebelah kanan dikurangkan P, maka sebelah kiri pun harus kita kurangkan dengan P. 6P dikurangi P, hasilnya adalah 5P. P dikurangi P-nya habis, tinggal 30. Supaya jadi P, maka kiri kanan kita bagi dengan 5. 5P dibagi 5 hasilnya P. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Maka diperoleh P sama dengan 6. P itu tadi apa? P itu adalah umurnya Zahra. Maka dapat disimpulkan bahwa umur Zahra adalah 6 tahun. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, ini satu penerapan dari PLSP ya untuk menghitung umur. Ya, terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai PLSP tadi. Sekarang silahkan dibuka Google Classroom-nya. Di situ ada soal LKPD, dikerjakan secara berkelompok, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 35 menit. Nanti kita akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Ya, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 1? Saya, Bu. Ya, boleh, Dias. Nanti gantian ya dengan temannya. Ya, silakan. Diketahui berat ibu 50 kg. Berat ibu tambah 2 anak sama dengan 57 kg. Sama dengan 2X tambah
50 sama dengan 57. Ya, bagus ya. Gimana yang lain? Sudah betul jawaban Dias? Sudah. Ya, bagus kalau sudah sama. Itu tadi kan yang nomor 1 itu soalnya tentang yang seorang ibu sambil menggendong kedua anak kembarnya, dia ditimbang. Awalnya kan berat ibu itu 50 kg. Setelah menggendong kedua anak kembarnya, beratnya jadi 57 kg. Kalau dituliskan dalam bentuk aljabar, hasilnya betul nih. Jawaban kelompok 1 yaitu 2x ditambah 50 sama dengan 57. Ya, bagus. Selanjutnya nomor 2. Siapa? Aku, Bu. Ya, silahkan. Naila 5 buku, Seli 4 buku, Yafi 3 buku, Nailan tambah Naila 7 buku. X tambah 5 sama dengan 7, X sama dengan 2. Dias tambah Seli 6, Y tambah 4 sama dengan 6, Y sama dengan 2. Rangga tambah Yafi sama dengan 4, Z tambah 3 sama dengan 4, Z sama dengan 1. Ya, baik. Nomor 2, ini kan soalnya itu tentang buku ya, membeli buku. Naila membelinya 5 buku, Sherly 4 buku, Yafi 3 buku. Kemudian Nailan, dia sama Rangga itu belum diketahui mereka membeli berapa buku. Maka di sini akan dulu Nailan X, Diasnya Y, Rangganya Z. Kemudian diketahui di soal bahwa Nailan ditambah Naila itu kan sama dengan 7. Tadi Naila sudah diketahui punyanya 5 buku, membelinya 5 buku. Maka tinggal X ditambah 5 hasilnya kan sama dengan 7. Maka diperoleh X-nya adalah 2. Untuk Dias, kalau ditambah dengan buku Sherly, maka hasilnya 6. Diasnya Y, Sherly-nya 4. Sama dengan 6, maka diperoleh Y-nya adalah 2. Rangga ditambah Yafi, nih buku Rangga sama Yafi itu adalah 4 buku. Maka Z ditambah 3 sama dengan 4. Z di sini maka adalah 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukunya Nailan itu 2, bukunya Dias 2, dan bukunya Rangga 1. Ya, bagus kelompok 1. Ya, silakan nomor 3. Kebun mangga panjang diagonal 3x tambah 15 meter sama dengan diagonal 1. 5x tambah 5 meter sama dengan diagonal 2. Diagonal 1 sama dengan diagonal 2. 3x tambah 15 sama dengan 5x tambah 5. 15 kurang 5 sama dengan 5x kurang 3x. 10 sama dengan 2x. X sama dengan 10 per 2. X kali X 5. X sama dengan 5 ini salah. X sama dengan 5. Jadi panjang diagonalnya, diagonal sama dengan 3x tambah 15 sama dengan 3, 5 tambah 15 sama dengan 15 tambah 15 sama dengan 30 cm. Ya, baik, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Yaitu sudah betul ya jawaban teman-temannya. Mungkin dalam penulisan saja yang masih kurang. Kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu? Ke kelompok 1? Ya. Silakan kelompok lain, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau saya nomor 1, berat bayinya juga dicari. Oh ya. Jadi untuk Kayla di yang nomor 1 tadi kelompok 1 itu kan sudah menjelaskan ya model matematikanya. Untuk nomor 1 itu di soalnya yang diminta itu adalah model matematikanya. Jadi tidak usah sampai badan bayi, tapi untuk kalau sudah dikerjakan sampai menghitung berat badan bayi itu tidak apa-apa. Yang penting ada pemodelan matematikanya. Ya, jadi untuk selanjutnya tolong dibaca baik-baik soalnya
apa yang ditanyakannya. Jadi tidak terlalu panjang ya. Kan yang diminta sampai memodelkan saja, tidak usah sampai menghitung berat badan setiap bayinya. Ya, ada lagi yang lain yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya, baik anak-anak. Kita akan menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, boleh. Sally, silakan. Jadi kesimpulannya persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Permasalahan sehari-hari tentang persamaan linear satu variabel, contohnya dalam jual beli menentukan umur. Ya, baik. Terima kasih buat kesimpulannya untuk Sally. Ya, tadi betul ya yang dikatakan Sally. Yang namanya persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya itu adalah AX ditambah B sama dengan 0. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, artinya harus memiliki variabel. Kemudian untuk penerapan PLSP itu bisa dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam proses jual beli, kemudian menentukan usia, luas lahan, atau berbagai ukuran yang lainnya ya. Yaitu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu minta salah seorang untuk memberikan komentarnya nih tentang pembelajaran hari ini. Belajar PLSP itu penting karena belajar PLSP itu harus dengan bersungguh-sungguh. Ya, terima kasih komentarnya. Untuk anak-anakku sekalian nih, kalau yang merasa belum paham, nanti bisa dibuka lagi bahan ajarnya, dibaca-baca lagi. Kemudian kalian bisa searching dari Google juga banyak materi mengenai PLSP. Kalau yang misalkan tidak suka membaca buku, bisa dilihat dari banyak channel tentang PLSP. Dicari saja. Kemudian yang sudah paham juga, jangan cepat berpuas hati karena yang namanya belajar itu harus terus dan terus. Nah, silahkan dibuka lagi Google Classroom-nya, dikerjakan soal evaluasi untuk hari ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik kalau sudah dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kelanjutan dari PLSP, yaitu kelanjutannya itu adalah PTLSP. Apa itu PTLSP? PTLSP itu adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Silakan dari sekarang dibuka-buka materinya tentang PTLSP. Ada di buku paket juga. Boleh cari juga dari sumber yang lain. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.